Perawat dan dokter itu merencanakan, mempraktekkan ya, bersama-sama dengan perawat dan dokter itu sebagai kolega. Sebagai kolega bekerja saling ketergantungan dalam batas-batas lingkup praktek dengan berbagai nilai-nilai dan pengetahuan serta respek terhadap orang lain. Yang nanti dari hasil kolaborasi itu akan berkontribusi, akan memiliki manfaat dalam perawatan pasien secara individu ya, maupun keluarga maupun masyarakat. Di slide 16 ada anggota tim yang interdisiplin. Tim pelayanan kesehatan interdisiplin merupakan sekelompok profesional yang punya aturan yang jelas, tujuan umum dan berbeda keahlian. Jadi kamu ya perawat ya ahli di bidang keperawatan, dokter ya ahli di bidang medisnya, ya ahli gizi ya ahli di bidang gizi pasien, ya makanannya, ya dan lain-lain. Tim akan berfungsi baik jika terjadi kontribusi yang baik antara anggota tim dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Ya, dokter memberitahu kepada perawat ini diagnosa medisnya ini dari hasil labnya kan, widalnya pasien positif ya, ini artinya pasien mengalami penyakit tipes. Oke, perawat dalam bidang keperawatannya mengkaji masalah keperawatan yang dialami, oh dia ada mual muntah, ada demam ya, atasi itu dengan cara keperawatannya. Kemudian bekerja sama juga dengan ahli gizinya dikasih tahu ini pasien tipoid, oke ahli gizi langsung paham ya, berarti makanannya harus yang lunak-lunak, nggak boleh kasar dan sebagainya. Oke, kemudian anggota tim kesehatan itu apa saja dari pasien, perawat, fisioterapi, ahli gizi, pekerja sosial, manajer, apoteker ya semuanya. Ini penting untuk kolaborasi, hendaknya memiliki komunikasi yang efektif, tanggung jawab, dan saling menghargai antar sesama anggota tim. Lanjut, 17. Pasien itu apa? Pasien secara integral adalah anggota tim yang penting. Ya, tanpa pasien, perawat, dan dokter itu nggak kanggung gawe, ya bener nggak sih? Nggak ada pasien gimana? Ya, dokternya obatin siapa? Ya, mungkin bisa pencegahan ya, tetapi pencegahan pasien biar nggak sakit gitu. Ya, itu jelas. Tapi kalau ngobatin ya jelas dia individu tersebut harus jadi pasien. Pasien itu punya partisipasi dalam pengambilan keputusan ya, akan menambah kemungkinan suatu rencana menjadi efektif. Tercapainya tujuan kesehatan pasien yang optimal ya hanya dapat dicapai jika pasien itu sebagai pusat anggota tim. Kemudian ada peranan perawat, ya ini kalian harus tahu apa saja peranan perawat, ya yang jelas ya yang membawa perspektif yang unik dalam interdisiplin tim, ya karena perawat punya ilmu keperawatan juga, memfasilitasi membantu pasien. Perawat berperan juga sebagai penghubung penting antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan. Slide 19, peranan dokter, ya tentunya mendiagnosis, mengobati, mencegah penyakit, ya. Dokter itu menggunakan modalitas pengobatan seperti pemberian obat dan pembedahan. Dokter sering berkonsultasi juga dengan anggota tim lainnya termasuk perawat, ya. Bagaimana kolaborasinya? Bentuk kolaborasinya adalah menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus bekerja sama dengan kompak dalam mencapai tujuan. Elemen penting untuk mencapai kolaborasi efektif adalah kerjasama, asertivitas, ya tanggung jawab, komunikasi, dan lain-lain. Di slide 21 ada elemen kunci kolaborasi dalam kerjasama tim multidisipliner. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang profesional. Jadi perawat ahli di bidang perawatannya, dokter ahli di bidang medisnya, kemudian tadi ada misalnya fisioterapi ini patah tulang, ahli di bidang fisioterapi penyembuhan untuk dia bisa mobilitas lagi, ya bisa jalan lagi karena frakturnya dan lain-lain.
ahli gizi juga penyembuhan lukanya biar cepat sembuh, kasih makanan tinggi protein dan sebagainya. Karena profesional itu semuanya berkualitas tenaganya, pasien yang akan cepat sembuh, cepat pulih, ya. Kemudian setelah cepat sembuh, cepat pulih juga bisa meningkatkan apa? Meningkatkan income, ya, pendapatan dari rumah sakit. Pasien merasa puas, pelayanannya bagus, kinerjanya bagus semua, ya. Terkenal rumah sakitnya, pasti tidak banyak pasien yang ingin datang ke rumah sakit itu, ya, ingin dirawat di rumah sakit tersebut. Produktivitasnya tadi produktivitasnya meningkat, maksimal, efektif, ya, profesionalismenya semakin bagus. Karena semuanya bagus, ada kepuasan kerja sendiri, kerja pun menjadi nyaman, sehingga menumbuhkan loyalitas, ya. Jadi enak nih saya kerjaannya ya, di sini tempat kerjanya nyaman dan sebagainya. Ya, menumbuhkan komunikasi, saling ada menghargai dan menghormati atau memahami. Slide 12, bentuk kolaborasi ada apa aja? Yang pertama adalah pencatatan terpadu data kesehatan pasien. Jadi perawat itu setiap melakukan tindakan, setiap ada, oh ini masalah keperawatannya ini nih, gitu ya misalnya. Nyeri akut gitu kan ya, atau hipertermi gitu ya. Oke, kan dicatat ya, nanti dokter membaca ya, dokter juga melakukan tindakan juga apa hasil pemeriksaan fisik pun juga ditulis gitu ya, misalnya abdomen teraba keras ya, perawat membaca juga dari catatan dokter itu. Nah, itu adalah bentuk kolaborasi juga, walaupun nggak saling ngomong-ngomong dengan membaca tulisan dokter, tulisan perawat, tulisan ahli gizi dan sebagainya itu juga bentuk kolaborasi ya. Kemudian ronde bersama. Ronde bersama itu nanti ada ya di tingkat 2 ya. Di tingkat 2 itu ada ronde keperawatan ya. Ada pasien ini, pasien A gitu. Antar ada dokternya, ada perawatnya, ada ahli gizi, ada fisioterapi. Intinya semua tenaga medis apa namanya, tenaga pelayanan kesehatan siapapun itu datang semuanya di depannya pasien melakukan ronde bersama, membahas masalah kesehatannya pasien dan bagaimana cara mengatasinya. Gitu, intinya kayak gitu. Nanti diajarin di tingkat 2. Oke, komunikasi terapeutik perawat dengan dokter ya. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang tujuannya menyembuhkan pasien. Lanjut slide 23, ada konsekuensi kolaborasi. Perawat harus konsekuensi perubahan dari vokasional menjadi profesional. Ya, kemudian tanggung jawab hukum juga akan terpisah untuk masing-masing kesalahan atau kelalaian, yaitu malpraktek yang medis, malpraktek keperawatan. Perlu ada kejelasan juga dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai tanggung jawab hukum dari perawat, dokter maupun rumah sakit. Ya, jadi intinya adalah ada tanggung jawab semuanya tuh, dokter melakukan tindakan, perawat melakukan tindakan, ahli gizi dan lain-lain melakukan tindakan itu ada tanggung jawabnya. Secara hukumnya itu ada. Ya, organisasi profesi perawat juga harus berbenah dan memperluas struktur organisasi gitu. Oke, ini ada yang kalian nggak diisi slide 24. Oke, slide 25. Keperawatan bukan profesi yang statis dan tidak berubah, tetapi merupakan profesi yang terus-menerus. Jadi perawat itu terus berkembang ya dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pasien ya. Karena pasien setiap tahun juga gaya hidupnya semakin berubah, kalian juga yang tadinya gaya hidup sehat dulu makan rebus-rebusan, sering jalan kaki, sekarang dimanjakan dengan kendaraan bermotor, ya makanan yang junk food, belum minumannya boba dan lain sebagainya, istirahat nggak teratur, begadang, main game, drakor dan sebagainya. Nah ini kan akan terus berkembang ya keperawatan itu ya. Ilmu teknologinya juga semakin berkembang.
Kemudian di slide 26, keperawatan di masa akan datang itu akan seperti apa? Ya, jadi perawat harus ada sistem terbuka dan dinamis. Artinya kamu menyesuaikan diri ya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sekarang itu zamannya D3 masih dibutuhkan, ya kamu sekolah D3 keperawatan. Nanti begitu kerja, ya ada peluang untuk peningkatan pendidikan lebih tinggi lagi, kamu harus juga lanjut untuk S1-nya, ya. Jangan sampai kamu nyaman di posisi itu saja, ya. Aku udah kerja iki, yang penting. Nanti kamu akan terlindas, apa sih, nggak kanggung gawe lagi. Oh, sekarang yang dibutuhkan S1. Kalau kamu masih bekerja di sini, kamu harus lanjut S1 misalnya. Nah, itu akan terus berkembang. Ilmu pengetahuan teknologinya pun terus berkembang juga, ya. Oke, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau dulu ngukur suhu mungkin masih pakai termometer yang air raksa. Sekarang suhu saja sudah digital ya. Itu contoh teknologi. Cara penggunaannya kamu tuh harus ngerti. Itu contoh yang sederhana. Oke, lanjut di slide 27. Tren dalam pendidikan keperawatan berkembangnya jumlah peserta didik atau sekolah atau universitas. Jadi memang kalian bagusnya adalah trennya yang sesuai dengan kenyataannya ya. Kenyataannya tenaga kesehatan itu memang sangat dibutuhkan. Kalian tepat masuk sekolah kesehatan. Kenapa saya bilang begitu? Bukan berarti karena saya dosen kesehatan gitu ya, saya jadi muluk-mulukin tenaga kesehatan, tidak. Karena tren yang sekarang ada, kamu lihat sendiri, pasien semakin banyak jumlahnya, belum lagi virus sekarang ada COVID-19, di mana-mana buka lowongan kerja, loker perawat dibutuhkan ya, karena kekurangan tenaga, ya belum lagi perawat yang terkena COVID-nya itu ada yang meninggal juga, ya. Kemudian tadi gaya hidupnya masyarakat semakin ora genah, semakin hari semakin tahun ya, semakin gaya hidupnya semakin enggak sehat. Ya, makanan gorengan kabeh, ya menduana bendina gitu kan. Mie apalagi yang kos-kosan ya kan. Oke, nah itu ya, belum ekonominya semakin sempit ya, makanannya semakin tidak sehat, yang penting ada ya. Ya walaupun dulu ada nasi garam gitu ya, tapi dulu tidak mengenal junk food ya, sekarang junk food di mana-mana. Oke, terus kemudian organisasi profesi itu menekankan pentingnya pendidikan bagi perawat. Jadi saya sarankan kalian jangan terlena karena sekarang D3 ya, besok lulus misalnya, sudah lulus, sudah kerja, lanjut. Kalian ada pikiran untuk melanjutkan studi. Bagusnya sih ada pekerjaan yang bisa menyekolahkan pekerjanya dengan biaya dari tempat kerjanya, bukan dari biaya sendiri, bagusnya. Tapi kalaupun tidak ada, kamu cari beasiswa. Ya, beasiswa sekarang itu banyak sekali. Ya, baik beasiswa dari apa namanya? Dari pemerintah itu ngaduk diuk ya, ngaduk diuk apa bahasanya ini ya. Jadi banyak ya, pemerintah, dari swasta itu banyak sekali. Sekolahlah, nggak boleh males ya, demi masa depan. Jadi namanya cari ilmu itu sampai meninggal, sampai sudah masuk liang kubur sudah stop belajarnya gitu ya. Slide 28, tren praktik keperawatan meliputi berkembangnya berbagai tempat praktik keperawatan di mana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat berusaha untuk meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota dari tim asuhan kesehatan. Jadi trennya itu kalau praktek, perawat itu bisa berkembang praktek di berbagai tempat. Kamu itu nggak stuck, ya, nggak stuck. Aku kalau misalnya nggak diterima kerja di rumah sakit, berarti aku nggak bisa kerja. Tidak, no, no, no. Kamu bisa kerja.
Kamu bisa kerja di tempat instansi yang lain, di perusahaan misalnya jadi perawat perusahaan bisa, perawat yang di polisian juga bisa, perawat yang